Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Nurjadid Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data pada metode penelitian kuantitatif. Sebelum kami bahas lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri Rosyidatul Badiah dan kedua rekan saya yaitu Putri Amalia Wulandari dan juga Alfi Nurdiana. Berikut ini merupakan pengertian dari pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan juga teknik pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama tentang pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel-variabel penelitian yang akan diteliti dengan cara yang sistematis yang memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dinyatakan, menguji hipotesis dan mengevaluasi hasil. Secara sederhananya, teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengungkap berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data kuantitatif merupakan suatu metode atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik menunjukkan kata yang abstrak dan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda, tetapi hanya bisa dilihat pemakaiannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam-macam teknik pengumpulan data kuantitatif. Di sini ada 5 macam teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu yang pertama ada interview atau yang biasa kita sebut dengan wawancara. Yang kedua ada kuesioner atau yang bisa kita sebut dengan angket. Yang ketiga ada observasi. Yang keempat survei kuantitatif dan yang terakhir eksperimental. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu interview atau wawancara. Wawancara merupakan alat yang efektif untuk seleksi. Dalam hal ini bisa menciptakan komunikasi dua arah antara pewawancara dan yang akan diwawancarai, di mana pewawancara mencari informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan tanggapan verbal, sementara informasi pun mengalir dua arah. Wawancara di sini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama wawancara terstruktur, yang biasa kita sebut wawancara resmi atau wawancara terpimpin. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang pelaksanaannya terencana, sesuai dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data atau peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disediakan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yang bisa disebut wawancara informal atau wawancara percakapan. Wawancara yang tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Apabila dibandingkan, wawancara terstruktur lebih efektif karena sudah ada pedoman atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan yang berkaitan dengan materi atau substansi atau isi yang akan digali dari narasumber. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah formulir terstruktur baik tertulis atau tercetak. Terdiri dari serangkaian pertanyaan formal yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang beberapa subjek dari satu atau lebih responden. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data di mana responden diminta untuk memberikan jawaban atas serangkaian pertanyaan, tertulis atau lisan, tentang topik yang bersangkutan disebut sebagai kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu observasi, di mana observasi di sini adalah teknik pengumpulan data yang punya ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner, karena observasi tidak selalu berkaitan dengan objek manusia, tapi juga dengan objek-objek alam yang lain. Sederhananya, observasi kuantitatif adalah pengamatan yang fokusnya adalah angka. Dan kata lain, observasi kuantitatif adalah jenis observasi yang berhubungan dengan variabel yang dapat diukur. Hal-hal yang dapat kita gunakan untuk mengekspresikan angka. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Untuk selanjutnya yaitu survei kuantitatif. Secara sederhana, data kuantitatif dapat berupa jawaban ya atau tidak untuk pertanyaan tertentu. Namun, salah satu penggunaan data survei kuantitatif yang paling berharga berasal dari pertanyaan yang diskalakan. Nah, pertanyaan berskala adalah pertanyaan yang mengharuskan responden untuk menilai pengalaman mereka menggunakan angka, misalnya dari 1 hingga 6. Kemudian yang terakhir yaitu eksperimental. Eksperimen atau percobaan adalah studi terkontrol yang digunakan untuk menguji sebab akibat atau hubungan antara X independen atau penjelas dan variabel Y dependen atau respons. Nah, teknik ini berguna untuk menguji asumsi yang berbeda, hipotesis dengan trial and error dalam kondisi yang dibangun dan dikendalikan oleh peneliti. Selama percobaan, satu atau lebih kondisi biasa disebut variabel independen diperbolehkan untuk berubah secara terorganisasi dan efek dari perubahan ini pada kondisi terkait biasa disebut variabel dependen diukur, dicatat, divalidasi, dan dianalisis untuk sampai pada kesimpulan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.